Selamat pagi teman-teman semua. Aduh, aku kayaknya masih lemas deh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, mantap mantap. Nah, aku ya mungkin perkenalan dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Oke, semoga kita disayang ya. Oke, mungkin aku perkenalan dulu ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Aku Irfan dan aku juga nggak sendirian. Aku juga ditemani oleh Pak Jerry dan kami perwakilan dari Ubaya. Nah, sebelum aku mempresentasikan tentang Ubaya dan bisa lebih mengenal lebih jauh tentang Ubaya, mungkin kita lihat video terlebih dahulu ya tentang Ubaya. Oke? Oke, mungkin silakan Pak. Dunia terus berubah dengan cepat. Lingkungan bisnis dan industri semakin dinamis. Percepatan perkembangan teknologi, serta perubahan psikososial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang memberikan kita peluang. Peluang untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. Peluang bisnis untuk masa depan. Serta peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan cara yang kreatif dan inovatif. Serta didukung dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang solutif dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan tubuh yang prima, kita semua mampu melakukannya. Melakukan hal positif di setiap tataran kehidupan bermasyarakat. Kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan semangat multikultur, kita hidup harmonis di tengah perbedaan. Berkomitmen pada pengembangan karakter dan jati diri kami. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada. Untuk menjadikan individu terus belajar dan belajar. Penuhi kehidupan kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hingga tiba waktunya, kita semua menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini adalah momen penting dalam menentukan masa depan. Dan hanya dengan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, perjalanan kehidupan akan terukir dengan baik sejak saat ini. Gapai mimpi, raih cita-citamu. Dengan semangat dan keyakinan. Karena masa depan ada di tangan kalian. Oke, itu video profil dari Universitas Surabaya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke presentasi Ubaya, tentang Ubaya. Oke, nah presentasi kita ini sifatnya santai, jadi teman-teman kalau misalnya mau berpendapat atau mau memberikan jawaban sah saja, jadi nggak usah malu-malu ya teman-teman. Oke? Oke. Nah mungkin kita mulai ya dengan pertanyaan sederhana terlebih dahulu nih. Nah menurut kalian apa sih yang membuat sebuah universitas itu dipandang sebagai unggulan? Mungkin ada yang pengen jawab? Ayo, menurut kalian apa ya universitas itu menjadi pilihan pertamaku? Gitu. Ayo teman-teman. Ada yang mau jawab? Mungkin bisa angkat tangan dulu biar aku nanti datang dan mengasihkan mic-nya. Ayo teman-teman. Nggak perlu malu-malu. Atau nanti aku yang pilih. Yuk. Menurut teman-teman apa sih yang menjadi dipandang sebagai unggulan atau sebagai pilihan pertama? Mungkin aku lihat yang di depan ya. Mungkin kamu bisa jawab? Bisa perkenalan diri terus bisa jawab. Perkenalkan, nama saya Anet dari kelas 12. Mungkin yang membuat universitas dipandang sebagai unggulan itu
dari mutu atau akreditasi. Oke, menurut Anet katanya akreditasinya ya, mutu dan akreditasinya. Oke Anet, thank you. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Oke. Teknik marketing. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau jawab? Oke, oh ini dulu ya. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Abel. Menurut aku itu mungkin dari jumlah banyaknya peminat orang yang pengen masuk ke universitas tersebut. Katanya jumlah peminat. Oke, mungkin yang terakhir, ada lagi yang pengen jawab? Oke. Dulu ya, Pak. Oke, bentar ya. Kalau saya jawabannya alumni-alumni dari universitas dan juga peringkat sekolahnya di dunia gitu. Oke, dari alumni. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau aku sendiri sih hampir sama kayak tadi dari yang alumni juga. Tapi kalau menurut aku sendiri, gimana alumni-alumni itu bisa ngembangin bisnisnya mereka sendiri dan bisa jadi orang yang sukses gitu. Terus jadi bisa lihat juga kan latar belakangnya dari kuliah yang mana gitu. Thank you. Thank you, thank you dari alumni yang bisa memberikan kesuksesan ya. Oke, jadi dari jawaban beberapa teman kita, mungkin bisa next. Oke, tadi jawaban dari teman-teman benar. Ada yang bilang program studinya terkini atau enggak. Terus akreditasinya unggul. Lalu fasilitasnya masih belum ya tadi. Terus kampus nyaman, banyak beasiswa. Pasti dapat kerja atau enggak? Yang tadi dari alumni pastinya pasti bertanya, dari alumni aku bisa dapat kerja enggak ya? Nah, oke, next. Nah, dari semua jawaban-jawaban dari teman-teman, dari Ubaya itu, dari kita menyimpulkan bahwa jawaban-jawaban dari teman-teman itu kita menyimpulkan bahwa itu merupakan future ready package. Nah, apa sih itu Reggie? Future ready package itu? Bisa next, Pak. Oke, nah ini merupakan poin-poin penting. Kenapa sih kalian bisa milih Ubaya dan juga memilih sebagai universitas pilihan, dan ini merupakan adalah future ready package. Yang pertama adalah forward thinker. Nah, program-program studi yang dibentuk di Ubaya itu sudah disesuaikan dengan future ready problems dan digital planner university. Nah, artinya itu apa sih? Nah, artinya di Universitas Surabaya itu kita itu sudah mempersiapkan untuk menghadapi problem-problem kebutuhan di masa depan dengan membentuk mahasiswa yang memiliki global vision, digital mindset, dan creativity driven. Nah, kenapa sih Ubaya itu kayak lebih memikirkan ke forward thinker, kayak memikirkan ke depan. Nah, sebagai kita yang tahu kan banyak masalah-masalah juga kan di Indonesia yang benar-benar kita tuh nggak tahu. Contohnya nih, kayak kemarin ada hacker. Nah, kita nggak tahu kayak, wah kok tiba-tiba ada hacker ya. Nah, di Ubaya kita udah benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu agar kita itu bisa mempersiapkan diri kita di masa depan nanti gitu. Nah, habis itu highly adaptable. Nah, apa sih highly adaptable itu? Nah, jadi pembelajaran kita di Universitas Surabaya sudah disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa Gen Z atau mahasiswa-mahasiswa slay yang kalian ini. Nah, gaya belajarnya dari mahasiswa itu berbeda dan difasilitasi oleh Ubaya dengan menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, aduh di Ubaya itu fasilitasnya udah mencukupi belum ya? Aduh, Ubaya ini dosen-dosennya itu sudah bisa attach nggak ya sama aku, bisa terbuka nggak ya sama aku? Nah, tenang teman-teman. Jadi di Ubaya itu fasilitasnya benar-benar diberikan kepada kalian di madai dan kalian bisa pakai gitu. Nah, tadi kan ada di video kan, ada beberapa fasilitas yang kalian lihat dan itu fasilitasnya itu bisa kalian gunakan. Terus dosen-dosennya benar-benar sudah
sudah disesuaikan lah dengan kita, yang mana Gen Z, generasi-generasi slay, yang santai, yang mau lebih sukanya itu belajar praktek. Nah, mahasiswa SDM-nya kita sudah mantap gitu. Nah, terus yang ketiga adalah virtuous character. Nah, jadi di Ubaya itu kita itu tidak hanya diajarkan secara teori atau praktek atau dalam pendidikannya aja. Enggak, kita enggak kayak gitu. Nah, di Ubaya kita itu diajari dengan nilai multikultur, adaptif, dan beretika. Ubaya ini bukan hanya merupakan institusi pendidikan tinggi, namun juga sebagai wadah pembentukan karakter mahasiswa yang memperhatikan dan peduli terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi kita benar-benar nggak cuma diajari secara teori atau praktek. Nah, tapi kita juga diajari dalam memperhatikan isu-isu sosial gitu. Misalkan nih, ada di daerah kumuh. Nah, kita itu diminta untuk kayak gimana sih cara menangani mereka atau membantu mereka secara sosial gitu. Dari ilmunya kita juga bisa mempraktekannya langsung ke lapangan. Gitu. Dan yang terakhir, future oriented. Nah, mahasiswa Ubaya dipersiapkan untuk menghadapi era new normal dan industri 5.0 dengan super assistant dari berbagai program serta pendampingan oleh Career Assistance Center dan manajemen karir dan studi lanjut. Nah, tadi ada yang bilang dari kemarin ya, pada saat di stand-stand itu ada yang tanya, Kak, kalau misalkan aku lulus dari Ubaya, aku bisa nggak ya langsung kerja? Nah, di Ubaya ini kita itu langsung future oriented, yang mana kalian itu nggak bakal dilepas dari Ubaya kalau misalkan kalian masih belum dapat kerjaan. Jadi untuk jaminan dapat kerja itu juga sangat ada di Ubaya, yang mana future oriented. Terus mungkin kalian mungkin masih tahu ya, kemarin itu kita itu masih di era 4.0 gitu. Nah, sekarang kita udah di industri 5.0, yang mana sekarang itu teknologinya itu sangat-sangat dipacu untuk naik, dan juga semuanya teknologi dengan baru. Nah, dengan di Ubaya ini kita juga dipacu untuk mempelajari teknologi-teknologi baru, dan tentunya kalau bisa kita juga membuat teknologi-teknologi baru di Ubaya. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke Universitas Surabaya-nya. Nah, mungkin kalian nggak tahu ya, lokasi Ubaya itu di mana sih? Tadi udah ada kuis ya, lokasi Ubaya itu di Jawa Timur, benar. Dan juga sesuai dengan namanya, kita di Surabaya. Nah, kita di Universitas Surabaya itu kita memiliki 3 kampus. Yang pertama, kampus pertama itu ada di Jalan Ngagel, Jaya Selatan. Nah, di kampus pertama ini adalah tempat untuk para rektor berkantor. Dan juga untuk para teman-teman kita yang politeknik, mereka akan fokus untuk kuliah di kampus 1 ini. Nah, selanjutnya kampus 2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di foto, kampus 2 ini mungkin kayak agak kecil ya. Tapi teman-teman, ini di foto ini masih belum full semuanya. Jadi benar-benar kampus 2 ini cukup besar karena keterbatasan frame foto, jadinya cuma sekecil ini. Tapi untuk tiap-tiap fakultasnya, mereka itu memiliki gedung-gedungnya sendiri. Nah, untuk kampus 2 ini ada di Jalan Tenggilis di Raya Tali Rungkut. Dan kampus 2 ini, misalkan teman-teman yang mau mengikuti program sarjana di Ubaya, inilah adalah kampus kita yang berfokus pada di S1. Dan tidak hanya S1 juga, di sini juga ada S2 dan juga S3. Seperti itu. Selanjutnya ada kampus 3. Nah, kampus 3 mungkin teman-teman lihat kayak, apa sih ini tempatnya, gak ada gedung-gedungnya cuma kayak pendopo, kayak villa gitu ya mungkin ya. Nah, kampus 3 atau disebut dengan Ubaya Training Center emang difokuskan untuk bagi teman-teman yang mau refreshing. Nah, pasti teman-teman merasakan lah kalau misalkan belajar, pasti sumpek ya kan kepalanya. Nah, Ubaya juga menyediakan tempat rekreasi di Ubaya Training Center. Nah, ada di Desa Tamiajeng, Trawas gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi juga ada yang bilang fasilitasnya Kak, gimana ya fasilitasnya di Ubaya? Tenang teman-teman, jadi fasilitasnya di Ubaya itu benar-benar baru semua dan juga nyaman untuk dipakai. Nah, pertama dari perpustakaannya. Nah, perpustakaannya Ubaya itu benar-benar good people. Jadi
kita itu perpustakaannya itu ada 5 lantai, yang mana mereka itu menyimpan banyak sekali buku-buku dan juga literatur-literatur yang pasti teman-teman bisa pakai untuk menunjang pendidikannya teman-teman gitu. Selain itu di perpustakaan itu juga ada beberapa fasilitas ya, seperti tempat sinema, terus computer room dan lain-lain. Dan juga enaknya perpustakaannya Ubaya itu tempatnya estetik. Jadi teman-teman yang mungkin ada TikTokers atau selebgram, nah bisa nih buat video di perpustakaan Ubaya. Nah sehabis itu ada Ubaya Student Center. Nah apa sih Ubaya Student Center itu? Jadi teman-teman, di Ubaya itu ada beberapa organisasi dan juga UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, tentunya mereka ketika untuk berorganisasi atau untuk berkumpul, mereka tentunya perlu tempat untuk berkumpul ya kan. Nah, di Ubaya kita juga menyediakan tempat untuk berkumpulnya teman-teman organisasi. Jadi disebut dengan Ubaya Student Center. Gitu. Nah, selanjutnya laboratorium. Jadi teman-teman, setiap fakultas di Ubaya pasti tentunya memiliki laboratoriumnya tersendiri. Karena tiap pembelajaran tentunya pasti berbeda ya teman-teman. Jadinya tiap fakultas kita juga memiliki laboratorium. Seperti itu. Sehabis itu, yang tadi UTC, kita ada Ubaya Training Center, yang mana tempatnya itu dibuat untuk berrekreasi dan juga mungkin kalau misalkan ada camp-camp, camping-camping, kita bisa langsung ke Ubaya Training Center. Nah, sehabis itu mungkin teman-teman masih ragu nih ke Ubaya karena Kak aku takut kalau misalkan aku sakit gimana ya nanti. Nah, tenang teman-teman. Di Ubaya kita juga ada namanya Ubaya Medical Center. Nah, Ubaya Medical Center ini adalah tempat seperti poliklinik yang mana itu kalau teman-teman sakit, teman-teman perlu obat, nah teman-teman itu bisa langsung masuk ke Ubaya Medical Center untuk diminta perawatan oleh dokter di sana. Dan teman-teman, enaknya kalau misalnya teman-teman mahasiswa Ubaya, semua biaya pastinya gratis gitu. Jadi kan nggak perlu takut apabila harus hidup sendirian di Surabaya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman nih yang suka basket, suka badminton, suka sepak bola, atau suka futsal. Nah, kita ada Ubaya Sport Center yang mana fasilitas-fasilitasnya itu sudah bagus untuk teman-teman yang suka berolahraga. Nah, selain itu ya, di Ubaya itu ada tempat gym sendiri. Gitu. Nah, mana ada tuh yang lain ya kan? Nah, habis itu kalian juga suka tenis atau main volley. Mungkin ya kalian ada yang suka. Nah, kita juga ada lapangan tenis atau volley di Ubaya. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman mau mencoba berinovasi dengan bisnisnya kalian teman-teman sendiri. Nah, di Ubaya kita juga ada pusat inkubator yang teman-teman itu bisa lihat, bisa mempresentasikan bisnis-bisnisnya teman-teman di pusat inkubator ini. Itu. Next. Nah, yang terakhir, yang benar-benar baru, yang benar-benar bakal launching nanti di tahun 2023 Februari ini, yaitu kita habis ini akan ada rumah sakit pendidikan untuk fakultas kedokteran. Nah, kemarin tuh banyak yang bilang, Kak aku mau masuk ke dalam fakultas kedokteran Kak. Gimana ya nanti rumah sakitnya? Nah, kita juga ada rumah sakit yang sehabis ini akan launching dan pastinya dalam beberapa tahun ke depan pastinya udah operasionalnya sudah benar-benar mantap. Oke. Next. Oke, penghargaan Ubaya. Nah, tadi juga ada yang bilang, gimana ya mutunya dari Ubaya? Nah, kita juga ada penghargaan Ubaya yang pastinya sudah berstandar internasional juga. Yang pertama ada penghargaan dari BAN PT, lalu juga kita ada PTS paling inovatif di Indonesia tahun 2022. Lalu juga kita dari pemerintah ada LL Dikti, yaitu dianugerahkan sebagai kampus unggulan kategori Universitas 2021. Dan juga yang terakhir, by QS Asia University Rankings, kita itu menjadi the best private university in East Java. Keren nggak tuh? Oke, next. Oke, kita bakal masuk ke dalam program studinya Ubaya. Tapi kayaknya kelihatan
dari muka-muka teman-teman agak capek ya? Capek nggak teman-teman? Enggak ya, tapi aku yang capek. Mungkin kita bikin permainan dulu. Kayak kita bikin video gimana? Jadi aku bakal secara estafet mengarahkan kamera ke kalian. Nanti pada saat kameranya lewat kan bisa berdiri lalu bikin gelombang gitu. Paham enggak teman-teman? Paham? Oh, Bapak yang video ya? Oke. Oh, oke. Oke, paham enggak teman-teman? Enggak? Oke, mungkin. Jadi kan nanti kan aku bakal nge-video kan dari ujung ke ujung. Nah, nanti pada saat kamera di depan kalian, kan bisa langsung berdiri lalu membuat gelombang gitu. Kayak gini. Ya. Paham enggak nih teman-teman? Oke, paham ya? Mungkin ya, supaya terlatih kita latihan dulu. Jadi nanti kalau Kak Irfan datang ke sini, Van, coba Van ke sini Van. Ketika kameranya ada di sini, silakan yang di sini berdiri. Kemudian Kak Irfan akan jalan. Ya, coba latihan dulu sekarang. Ayo, coba ya. Enggak, latihan dulu. Ya, latihan dulu. Ya, siap-siap ya. Udah siap? Oh, belum. Oh, ya, oke. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Yuk, lo. Oke, cepat ya. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Paham? Masih belum, tadi masih percobaan. Santai, teman-teman. Jangan grogi. Oke, kita mulai dari sisi kiri ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Cepat ya. Wih, mantap. Oke, tadi udah sedikit merefresh otaknya kita ya. Dari setidaknya oksigennya naik ke dalam otak ya. Oke. Wah, panas ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam program studi Ubaya. Nah, ada yang tahu ada berapa fakultas di Ubaya? Hah? Oke, lebih dari 1. Oke, tidak salah juga. Oke, kita masuk ya ke dalam program studi Ubaya. Oke, yang pertama kita di Ubaya ada Fakultas Farmasi. Nah, apa sih akreditasinya farmasi ini? Akreditasinya kita sudah unggul dan udah diakui oleh QA dan juga APEC. Nah, program sarjananya ada, ya tentunya ada farmasi, yaitu dengan gelar sarjana farmasi. Lalu kita juga memiliki laboratorium, yaitu kimia farmasi, biologi farmasi, farmasi klinis, dan komunitas. Dan juga yang baru, yaitu ada farmasetika. Nah, lalu mungkin teman-teman tanya, apakah pekerjaan dari farmasi ini kita langsung dalam ke apotek? Nah, prospek kerjanya, ya pasti tentunya kita juga masuk ke dalam prapotekan dan juga fasilitas layanan kesehatan primer. Lalu kita juga bisa ke rumah sakit, laboratorium klinik, dan juga pemerintahan, dan lain-lain. Nah, selain itu, yang tadi aku bilang, ada mention farmasetika kan bisa mencoba bikin-bikin nih, skincare, lalu make up, yang tentunya pastinya lagi booming-boomingnya di Indonesia dan juga di luar. Karena beauty is number one ya, kalau untuk sekarang ya. Nah, terus kita juga ada program pasca sarjana dengan akreditasi unggul dan juga program profesi untuk profesi apoteker. Gitu. Next. Oke, selanjutnya ada Fakultas Hukum.
Nah, Fakultas Hukum ini sudah akreditasinya sudah unggul dan juga sudah diakui oleh AUN QA. Nah, program sarjananya ada beberapa peminatan, yaitu keperdataan, pidana, administrasi negara, internasional, dan juga ketatanegaraan. Nah, untuk program pasca sarjananya sudah akreditasi B dan programnya ada Magister Ilmu Hukum dan juga Magister Konotariatan. Nah, selanjutnya ada program profesi juga dari Fakultas Hukum, yaitu profesi advokat. Seperti itu untuk Fakultas Hukum. Dan untuk program kerjanya, prospek kerjanya ada di pemerintahan, tentunya di birokrat, lalu legal drafter, konsulat, lalu juga bisa jadi praktisi hukum di notaris, lalu bisa juga di perusahaan, terus bisa praktisi hukum di internasional. Seperti itu. Next. Lalu ada Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Nah, Fakultas Bisnis Ekonomika ini terdapat 3 prodi. Yang pertama prodi ilmu ekonomi. Dan program sarjananya ada peminatan perbankan dan jasa keuangan. Lalu juga ada bisnis internasional. Lalu akreditasinya sudah A. Seperti itu. Lalu prospek kerjanya itu yaitu di bidang devisa dan pembiayaan, lalu bisa ke perbankan, lalu bisa ke perusahaan keuangan, dan juga di bidang ekspor dan impor. Lalu prodi selanjutnya ada manajemen. Nah, program apa aja sih yang ada di manajemen ini? Yang pertama ada di Creative Digital Marketing, lalu Digital Business Innovation, lalu Finance Investment dan Financial Intermediaries, lalu Entrepreneurship and Human Resource Empowerment, juga ada Business Networking, Hospitality and Tourism, and Entrepreneurial Marketing. Seperti itu. Nah, untuk akreditasi dari prodi manajemen ini kita sudah unggul, yang pastinya udah bagus banget gitu. Next. Oke, nah prodi yang terakhir ada akuntansi. Mungkin teman-teman ada yang mau masuk ke akuntansi, bisa banget nih ke Universitas Surabaya karena akreditasinya juga sudah unggul. Nah, program sarjananya peminatannya apa aja sih? Nah, ada akuntansi perpajakan, lalu keuangan dan pasar modal, sosial dan lingkungan, dan yang terakhir ada manajemen dalam ekonomi digital. Nah, lalu kita juga ada program pasca sarjana dan juga bagi teman-teman yang mau lanjut langsung ke dalam profesi akuntan, kita juga ada nih di Ubaya profesi akuntan seperti itu. Dan prospek kerjanya yaitu akuntan publik, lalu bisa ke financial controller, lalu auditor internal perusahaan, dan juga akuntan manajemen di perusahaan. Seperti itu. Nah, next. Lalu kita juga di Fakultas Bisnis Ekonomika juga ada program internasionalnya, yang mana kalian juga bisa keluar negeri. Nah, untuk program internasional kita di Fakultas Bisnis Ekonomika atau FBE ada 2. Yang pertama ada International Business Networking atau IBN. Nah, di sini kan akan bisa kerjasama dengan Xinjiang University di Taiwan dan juga di Rennes School of Business Prancis. Jadi teman-teman kalian pada saat mengikuti program internasional ini, kalian bisa stay di Indonesia, lalu akan stay juga di luar negeri, yang mana kalian akan melanjutkan studi kalian gitu. Selain itu, kalian bakal dapat dual degree atau 2 sarjana, yaitu dari Indonesia yaitu SM Bibus dan juga sarjana manajemen BIB gitu. Lalu juga selain di manajemen, kita juga ada di professional accounting itu yang bekerja sama dengan Swinburne University of Technology Australia seperti itu, dan akreditasinya juga sudah unggul gitu. Next. Nah, selanjutnya ada Fakultas Psikologi yang katanya suka bisa baca pikiran orang. Nah, enggak ya teman-teman di Fakultas Psikologi. Nah, jadi Fakultas Psikologi di UBA ini akreditasinya sudah A, dan juga ada beberapa peminatan yang ada di Fakultas Psikologi, yaitu psikologi klinis, PIO, pendidikan, perkembangan, sosial, sampai ke umum gitu.
Terus kita juga ada program pasca sarjana yang mana jadi teman-teman yang mau menuju ke psikologi profesi kan juga bisa langsung lanjut di Ubaya. Dan juga kita juga ada magister psikologi sains dan juga ada doktor psikologi. Seperti itu. Nah, prospek kerjanya apa sih? Kalian bisa jadi HRD, trainer, lalu bisa jadi guru, konselor, asesor, community organizer, atau kalau misalkan kalian suka meneliti, kalian bisa juga jadi peneliti. Oke, kita masuk ke dalam fakultas teknik yang kemarin banyak banget juga nih. Yang tanya fakultas teknik itu kayak gimana sih, Kak? Nah, juga kita di fakultas teknik ada beberapa program studi juga. Yang pertama ada teknik industri yang akreditasinya sudah unggul. Nah, selain akreditasinya sudah unggul, kita juga udah diakui di AUN-QA dan juga IAB. Gitu. Dan program sarjananya ya tentu teknik industri, dan juga di sini kita juga ada program pasca sarjana yang bisa menjadi magister teknik industri. Nah, prospek kerjanya apa sih? Bisa jadi PPIC, Production Engineering, Quality Control, Supply Chain Engineer, dan lain-lain. Tuh. Nah, selanjutnya ada teknik elektro. Siapa nih yang kemarin tanya-tanya tentang teknik elektro? Ya kan, kamu kan? Ya. Nah, di teknik elektro akreditasinya juga sudah A, yang mana udah bagus. Lalu program sarjananya peminatannya juga ada 3, yaitu Intelligent Robotics, lalu Wireless Communication, lalu Biomedical Engineering. Nah, teknik elektro ini juga termasuk ya cukup disenangi oleh banyak orang karena memiliki program-program baru. Nah, prospek kerjanya apa sih? Bisa jadi robotics engineer, lalu robotics system designer, lalu IT network engineer, lalu ya masih banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya ada teknik mesin dan manufaktur yang akreditasinya baik. Nah, program sarjana ini akan mempelajari tentang teknik dan juga mesin dan juga manufaktur seperti itu. Dan prospek kerjanya ada di engineering product designer, process planner, lalu tool designer, dan juga mechanical and manufacturing entrepreneur. Seperti itu. Lalu kita juga ada teknik kimia. Nah, teknik kimia ini akreditasinya sudah unggul dan juga diakui oleh IAB. Dan program sarjananya itu ada di teknik kimia, lalu juga green materials business and technology, dan juga food process engineering. Nah, prospek kerjanya itu apa sih? Ada safety and health and environmental engineer, plant operation, process engineer, dan lain-lain yang ada di depan ini. Nah, selanjutnya teknik informatika. Nah, teknik informatika ini ada beberapa peminatan juga yang akreditasinya juga sudah A, yang mana nanti pada saat kalian masuk, kalian langsung masuk ke dalam beberapa peminatan yang kalian minati. Nah, kita juga ada peminatan yang pertama ada Data Science and Artificial Intelligence. Lalu kita ada Game Development, bagi teman-teman yang suka game dan juga ingin mengembangkan game, bisa masuk ke Ubaya untuk mempelajari Game Development. Lalu ada Network and Cyber Security, lalu yang mana itu lagi naik daun karena ada hacker, ya kan? Nah, terus ada Information Management and Enterprise System, lalu juga Multimedia, dan yang terakhir ada Sistem Informasi Bisnis. Nah, prospek kerjanya apa sih? Banyak. Ada bisa jadi programmer, lalu ada mobile application developer, lalu ada game developer, dan lain-lain. Gitu. Nah, di Fakultas Teknik kita juga ada program internasional. Nah, mau kalah nih juga sama FBE. Dan akreditasinya sudah A. Dan untuk program internasional sendiri yaitu di Information Technology gitu. Yang kerjasama dengan Queensland University of Technology di Australia. Nah, prospek kerjanya apa sih? Bisa jadi data scientist, lalu machine learning engineer, big data engineer, dan sampai ke intelligent system developer. Itu untuk Fakultas Teknik. Nah, selanjutnya kita juga ada Fakultas Teknobiologi. Nah, Fakultas Teknobiologi akreditasinya juga sudah A, yang mana udah bagus.
Lalu program sarjana ada di bioteknologi dan juga bionutrisi dan inovasi pangan. Nah, mungkin teman-teman kurang paham sama bionutrisi dan inovasi pangan. Jadi kita itu mungkin ada yang nonton drama Korea? Ibu, oke. Ada yang pernah nonton bisnis proposal enggak? Oh, tahu ya, bagus ya. Nah, mungkin kalau ada yang tahu, jadi di bisnis proposal itu ada pemeran utamanya yang wanita, yang Kim Sejong itu, ya. Nah, dia juga bakal mempelajari bionutrisi dan inovasi pangan, yang mana dia itu mempelajari gimana ya bikin makanan yang enak, tapi juga yang bisa menurunkan harga seperti itu, dan juga tentunya dia memperhatikan nutrisi yang terkandung di makanan itu. Nah, juga di Fakultas Teknobiologi ini kita juga ada program pasca sarjana, yaitu di Magister Bioteknologi. Nah, prospek kerjanya apa sih? Ada Production Scientist, lalu Plant Manager, Quality Assurance, Quality Control, dan juga Research and Development. Seperti itu. Nah, terus kita juga ada Fakultas Industri Kreatif yang akreditasinya sudah A, ya, dan sudah diakui oleh AUN-QA. Nah, kita juga ada 3 peminatan, yaitu program sarjananya di Design and Management Product, lalu ada Design Fashion and Product Lifestyle, lalu juga ada Desain Interaksi. Dan prospek kerjanya juga tentunya luas banget di Fakultas Industri Kreatif ini. Ada ya sebagai berikut yang ada di layar depan. Next. Nah, yang terakhir yaitu Fakultas Kedokteran yang akreditasinya sudah baik sekali. Nah, program sarjana tentunya kita akan mempelajari tentang pendidikan kedokteran yang mana bakal dapat sarjana kedokteran. Lalu juga ada program profesi yang mana pasti kalau kalian masuk ke dalam kedokteran pastinya mau langsung masuk ke dalam profesi dokter. Nah, kita juga ada di Ubaya tentunya. Dan kita juga ada RS kerjasama yang mana akan mendukung seluruh pendidikan kedokteran teman-teman. Kita ada di kerjasama dengan RSUD Ibnu Sina Gresik, lalu RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, dan juga RSJ Profesor Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir nih. Tadi aku mention di kampus 1 kita ada Politeknik. Nah, kita juga ada Politeknik Ubaya yang tentunya keunggulannya udah banyak banget ya teman-teman. Dan kita juga ada kelas reguler yang mengenai business accounting, business marketing, lalu office and administration, lalu English for business and PR, lalu digital section. Nah, lalu kita juga ada kelas profesional yang mana computerized accounting, lalu digital business dan marketing itu. Lalu ada business administration dan ada 2 lagi yang ada di layar seperti itu. Oke. Nah, tadi kerjasamanya Kak, gimana Kak? Tadi juga ada yang bilang aku kalau misalkan udah lulus kerjanya gimana? Nah, kita juga ada beberapa kerjasama. Nah, kerjasamanya mungkin kalian lihat kayak masa sih Ubaya cuma kerjasama sama cuma beberapa orang ini aja, beberapa perusahaan aja? Enggak. Ubaya kerjasama itu banyak banget. Setauku ada di data itu ada 200 lebih perusahaan yang kerjasama dengan Ubaya. Tapi karena keterbatasan luasnya layar, jadinya kita merangkumkan beberapa perusahaan yang kerjasama dengan Ubaya. Ada PT Santos Jaya Abadi, lalu ada Samatar Group, lalu ada Sampurna, lalu ada Bogasari, lalu juga mungkin teman-teman sering pakai nih aplikasinya. Kita kerjasama juga dengan Tokopedia, lalu juga BCA. Lalu kalau misalkan kalian mau tentang entrepreneur, bisa di Jawa Pos dan juga Kompas gitu. Nah, terus kemarin juga ada nih yang tanya, Kak, kalau misalkan aku masuk ke Ubaya, aku bisa nggak ikut student exchange-nya? Nah, di Ubaya kita juga kerjasama dengan pemerintah nih. Nah, ada namanya kurikulum Kampus Merdeka. Nah, di programnya ada mengenai IISMA, yaitu Indonesian International Student Mobility Award. Yang mana teman-teman itu bisa mendaftar dan juga bisa ikut ke luar negeri untuk
melanjutkan studinya teman-teman. Nah, nih teman-teman kita yang masuk dan juga ikut dalam program ISMA 2022 kemarin. Nah, ada yang pergi sampai ke Jerman, Taiwan, lalu ada yang ke Australia, dan ada yang ke UK, ada yang ke USA juga. Gitu. Jadi tidak perlu ragu teman-teman yang mau ke luar negeri. Nah, habis itu kita juga kampus yang memiliki prestasi yang benar-benar banyak. Next. Nah, kita kemarin ada pemenang dari SEA Games yang mendapatkan gold medal di Wushu, yaitu Kak Seraf. Juga ada beberapa pemenang lagi, yaitu Best Design di teknik. Next. Dan itu juga kita ada teman kita yang karyanya tampil di Times Square New York. Ada yang tahu Times Square New York? Nah, mahasiswa Ubaya karyanya juga pernah tampil nih di Times Square New York. Habis itu juga ada peraih medali emas dan medali perak di cabang olahraga renang. Lalu kita juga ada Koko Jawa Timur 2021 di Ubaya. Lalu juga masih banyak lagi, ada juga pebasket, lalu juga FIK, dan juga ada yang juara foto, juara 1 dalam fotografi. Nah, ini juga ada cara pendaftarannya, dan cara pendaftarannya mungkin teman-teman bisa langsung ke standnya kita ya, stand Ubaya di nomor 6 nanti, gitu. Dan ini juga sama. Nah, lalu apakah kita bisa dapat beasiswa di Ubaya? Tentu saja bisa. Ada beberapa beasiswa di Ubaya yang pastinya teman-teman bisa pilih dan juga menguntungkan bagi teman-teman. Yaitu ada prestasi unggulan olahraga dan seni bagi teman-teman yang suka berolahraga. Lalu ada Profesor Budi Setia, sosial ekonomi, prestasi akademik SMA, dan masih banyak lagi. Terus kalau misalkan kalian mau lebih paham lagi mengenai beasiswa di Ubaya, nanti kita bisa langsung ngobrol-ngobrol di stand kita, di stand nomor 6 di Ubaya. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih ke kalian. Are you ready for your future in Ubaya? Oke. Thank you teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman tentang Ubaya. Ya, terima kasih Kak Irfan atas penjelasannya. Ya, teman-teman, silakan nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung memotong kalau memang ada yang tidak jelas. Ya, saya ingin menyimpulkan ada beberapa poin yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Irfan. Yang pertama, saya yakin dan Anda juga perlu yakin bahwa Ubaya itu bagus. Ya, jadi yang pertama, Anda bisa lihat tadi ada akreditasi. Nah, pertanyaan dari saya, tadi ada berapa jenis akreditasi yang diterima oleh fakultas-fakultas di Ubaya? Baik sekali. Ada yang bisa menyebutkan? Oke. Kalau enggak, ada A, ada B, ada unggul, ada baik sekali. Loh, kok beda-beda dari mana? Jadi ceritanya gini, pada saat akreditasi itu diberikan, ada usianya, jadi ada umurnya 5 tahun. Yang lama akreditasinya adalah A, B, dan C. Kemudian dalam perkembangannya, akreditasi itu jadi unggul, baik sekali, dan baik. Jadi kalau tadi ada yang masih A dan B, itu berarti masa berlakunya masih belum habis, jadi kemudian dia nanti harus reakreditasi pada saat masa berlakunya habis. Sedangkan yang sudah unggul tadi, itu sudah melakukan perbaruan akreditasi. Jadi kalau tadi ada Ubaya akreditasinya unggul, di beberapa tempat ada yang menyebut A, itu karena sistem di perakreditasian di PT, jadi Badan Akreditasi Negara, itu memang ada perubahan. Jadi jangan bingung, kok ada yang unggul, ada yang A. Yang kedua, fakultas-fakultas di Ubaya, tadi kalau dijelaskan, sudah mempersiapkan Anda untuk future. Jadi kalau Anda lihat, kami tidak berhenti di S1. Jadi kami menyiapkan studi Anda sampai dengan tahapan profesi. Jadi kalau di akuntansi, Anda harus melanjutkan sampai profesi akuntan. Psikologi paling tidak Anda harus melanjutkan profesi jadi psikolog. Nah, di Ubaya Anda disiapkan untuk menerima itu. Jadi sudah ada tahapan lebih lanjut. Di kedokteran ada sarjana kedokteran dilanjutkan dengan profesi jadi dokter. Artinya kalau Anda hanya sampai sarjana kedokteran, Anda belum jadi dokter. Sulitkah
Tidak. Selama Anda mau berjuang, dan saya yakin Anda sudah siap. Ya. Iya, aku tuh S1. Saya ingin coba, karena ini sudah kurang 15 menit, dan biasanya tadi dalam presentasi yang 1 jam, kalau belajar dari ilmu psikologi, kalau belajar dari ilmu tentang manusia, atensi Anda sudah berkurang. Jadi tadi di tengah kami sediakan sengaja Anda diminta untuk bergerak. Tadi masih ingat kata-katanya Kak Irfan untuk meningkatkan oksigen ke otak. Supaya apa? Konsentrasi. Nah, saya akan melakukan semacam tes hari ini. Saya tidak tahu, di sini ada yang kelas 10 kah? Tolong angkat tangan yang kelas 10. Oke, ada. Yang kelas 11? Kelas 11 juga ada. Kelas 12? Yang kelas 13? Enggak ada. Oke, enggak ada alumni. Ya, Anda pasti sudah lulus SD, betul ya? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pasti sudah bisa ya. Nah, saya akan coba tes. Karena untuk masuk ke Ubaya, Anda punya 2 cara. Yang pertama, tanpa tes. Yang kedua, dengan menggunakan tes. Yang tanpa tes berlaku untuk siapa? Semua yang lulus dari Loyola. Kami persilakan untuk bergabung ke Ubaya tanpa tes. Syaratnya 1, nilainya harus di atas KKM 75. Bagaimana dengan yang nilainya 90, 91, 92? Nanti akan ada penghargaan khusus. Jadi ada penghargaan yang kami berikan untuk yang nilainya bagus. Dengan cara apa? Kami berikan potongan dari uang pendidikannya nanti sampai 100%, 50%, 20%, nanti ada hitung-hitungannya. Ya, silakan nanti kontak di stand nomor 6 tentang biayanya. Ya. Tapi kalau misalnya tidak lewat jalur tes, Anda mau ikut tes juga boleh. Nah, saya hari ini akan coba tes sederhana untuk membuktikan bahwa Anda ini memang layak jadi lulusan atau calon lulusan dari SMA Polisi Loyola. Ya, jadi tesnya gampang, tapi Anda harus konsentrasi. Jadi tolong yang pegang HP sementara dihentikan dulu. Yang menulis, tolong jangan menulis, tapi Anda menghitung dengan menggunakan pikiran Anda. Ya, nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai siapa, santai aja. Ya, nah, tolong nanti yang merasa dirinya sesuai dengan kriteria dari saya, lakukan yang saya perintahkan. Tapi yang tidak, jangan melakukan. Ya, yang pertama, untuk yang hari ini menggunakan celana atau baju dengan bahan denims atau jeans. Ya, lihat punyanya sendiri, nggak usah lihat punya teman. Ya, tolong Anda ambil angka random, jadi angka sembarang, antara 12 sampai 17. Pilih angka sembarang antara 12 sampai 17. Tolong jangan disebutkan, simpan di diri Anda sendiri, karena itu hasilnya nanti akan menentukan Anda layak bergabung dengan Ubaya atau tidak. Ya. Yang tidak menggunakan celana jeans atau kemeja berbahan jeans atau denims, silakan buat atau cari angka random antara 8 sampai 15. Bisa? Yang berkacamata, tolong angkanya ditambah 6. Yang tidak berkacamata, tolong angkanya ditambah 8. Sudah? Tolong jangan ditulis, dipikir ya. Bisa ya? Kalau saya sampai sini. Sekarang, yang merasa dirinya cowok, tidak perlu dibuktikan ya. Yang merasa, jadi kata-kata saya yang merasa. Yang merasa dirinya cowok, tolong angkanya tadi dikalikan dengan 5. Sudah? Yang merasa dirinya cewek, juga sama, jangan dibuktikan. Karena cewek, ya tolong angkanya ditambah 1 aja. Angkanya tadi ditambah 1. Sudah? Bisa? Kalau Anda punya 2 digit, jadi hasilnya tadi misalnya 47 atau 32, pasti akan beda-beda. Ya. Tolong jumlahkan angka pertama dan angka kedua, sampai tinggal 1 digit. Jadi kalau 47, 4 tambah 7 jadi 11. Tambahkan lagi 1 tambah 1 sehingga jadi 2. Sudah? Sudah? Bisa ya?
Kalau sudah, sekarang lebih gampang. Tolong angkanya tadi dikalikan 3. Angka tadi dikalikan 3. Nah, yang berikutnya lebih berat. Yang merasa dirinya ganteng, cantik, good looking, yang merasa loh ya. Jadi kalau Anda merasa enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa walaupun orang lain ngomong enggak, ya tetap enggak apa-apa. Ya. Tolong angka tadi ditambah dengan angka 6. Ditambah dengan angka 6. Yang tidak merasa ganteng, cantik, good looking, tolong angkanya ditambah 12. Kenapa kok ditambah 12 ya? Supaya nanti tambah ganteng gitu ya. Sudah bisa? Ini lebih berat. Semuanya angkanya dikalikan 3. Jadi hasil terakhirnya tadi kalikan 3. Jadi yang ganteng, yang enggak, semua kalikan 3. Sudah bisa? Tambah cepat ya. Anda dapat 2 digit, tambahkan lagi. Digit pertama, digit kedua. Bisa? Sudah tinggal 1 digit? Kalau belum, tambahkan sampai tinggal 1 digit. Sudah? Tambahkan angka Anda dengan 1900. Angka terakhir tadi ditambah dengan 1900. Sudah ya? Kalau sudah, 4 kali 8 itu berapa? 8 kali 5 itu berapa? Nah, angka terakhirnya ditambah dengan 40. Jadi angka yang tadi ditambah 1900, sekarang ditambah 40. Nah, saya ingin membuktikan bahwa, waduh nggak ada spidol ya. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin membuktikan bahwa Anda betul-betul cinta sama Loyola. Angka yang muncul itu adalah tahun kelahiran SMA Loyola. Betul ya? Ada yang tidak sama? Ya, kalau tidak sama, belajar lagi. Karena hasilnya pasti 1949. Ya. Nah, itu salah satu yang dipelajari di teknik informatika tentang enkripsi. Jadi bagaimana data angka itu akan bisa digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Nah, program studi yang lain, psikologi, bisnis ekonomi, hukum, pasti akan menggunakan logika yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Yaitu akan menggunakan algoritma, cara-cara tertentu untuk belajar. Nah, bagaimana kok angkanya bisa 1949? Ada triknya, ada caranya. Dan itu bukan gendam, bukan hipnotis. Ini sains. Nah, yang kami ajarkan di Ubaya adalah sains. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mistik, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Jadi kalau ada hukum, kami tidak mengajarkan hukum karma. Ya, jadi tadi hukum pidana, perdata, tapi hukum karma nggak ada. Ada pelajaran agama, ada. Dan pelajaran agamanya sesuai dengan di Ubaya, kami menawarkan untuk semua program studi, semua agama yang ada di Indonesia. Untuk fasilitas kesehatan, Anda semua di-cover oleh 2 asuransi. Jadi ada asuransi kesehatan dan ada asuransi kecelakaan. Untuk fasilitas olahraga, kami sediakan hampir di semua cabang olahraga yang umum. Jadi kalau Anda datang ke Ubaya, di sana ada lapangan sepak bola, ada lapangan basket dan sebagainya. Tapi sayangnya saat ini kami belum mampu untuk menyediakan lapangan golf. Ya, jadi kalau yang hobinya golf nanti, ya, in the future mungkin. Ada yang hobinya bowling, ya sementara belum ada. Tapi kalau hobinya cuma main kartu atau Mobile Legends, kita sediakan. Jadi kalau Anda datang ke Ubaya, kapasitas internet kami, kita menggunakan fiber optik 839 MB, dedicated line 11, jadi download dan upload itu 800 MB dedicated. Ya, jadi silahkan coba-coba datang ke Ubaya, nikmati fasilitas. Saya masih punya waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan Anda. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Kak Irfan juga bisa bantu nanti. Ada yang mau bertanya?
Kalau masih malu-malu nggak apa-apa, nanti kami ada di stand nomor 6, kita akan buka pertanyaan untuk Anda. Dan nanti yang ingin bergabung dengan acara foto bersama, jam 12 sampai jam setengah 1, saat Anda break, silakan datang di sana, nanti kita akan ada satu event, ya event senang-senang ya, jadi jangan event serius, kita akan coba nanti create event di sana. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Oh, silakan. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Kayak bisnis networking ini berarti maksudnya yang dipelajari di manajemen gitu ya? Ya, jadi kalau Anda baca di brosur itu ada fakultas, di bawahnya ada subpoin prodi, program studi. Jadi misalnya tadi yang ditanyakan, di Fakultas Bisnis Ekonomika ada program studi manajemen. Nah, di dalamnya ada poin lagi. Jadi kalau ada poin lagi berarti itu adalah konsentrasi atau peminatan. Nah, konsentrasi atau peminatan ini bisa dipilih di awal. Jadi ada beberapa prodi yang memang mensyaratkan dipilih di awal. Atau Anda harus ikut dulu kuliahnya sampai 4 semester. Nanti di semester kelima, keenam, jadi ketika Anda ingin konsentrasi ke salah satu peminatan, baru nanti memilih. Contoh kalau di Fakultas Psikologi, Anda akan ikut perkuliahan secara umum dulu, baru nanti memilih. Di Fakultas Farmasi juga sama. Tapi ada juga yang dari awal sudah harus memilih. Jadi yang di Fakultas Bisnis Ekonomi, jurusan manajemen, dari awal sudah diminta untuk memilih. Anda nanti memilih konsentrasi yang mana. Gitu ya, jelas? Ada lagi? Ya. Saya ingin bertanya, kan itu kan bentuknya bukan habis sarjana itu ditambah dengan program prasarjana dan profesi ya. Itu kira-kira berapa tahun ya? Kan biasanya sarjana 4 tahunan ya. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan bukan hanya untuk Ubaya, tapi seluruh Indonesia. Ya, kebetulan saya bergabung di proses akreditasi, jadi saya tahu persis seluruh sarjana S1 di Indonesia punya kewajiban minimum 144 SKS. 144 SKS itu di aturan dikti, semester pertama dan semester kedua adalah program bersama, pasti 20 SKS. Sehingga 144 SKS itu bisa ditempuh normalnya dalam 4 tahun atau 8 semester. Nah, kalau Anda bisa berpacu lebih cepat, artinya nilai indeks prestasi lebih tinggi, Anda bisa selesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Hitung-hitungnya gimana? 144 saya kurangi dengan 20 kali 2, itu tinggal 104. 104 itu kalau dibagi 1 semester maksimum 24 SKS, Anda cukup menyelesaikan dalam 5 semester. Jadi 5 tambah 2 itu 7. Mau selesai 9 tahun? Boleh. Mau selesai 6 tahun? Boleh, tapi pasti bayar lebih mahal. Nah, Anda kan tidak mau, jadi pastikan Anda belajar lebih cepat. Dan sistem pembayaran di Ubaya adalah paket per semester. Anda ambil lebih banyak, lulus lebih cepat, bayarnya pasti lebih murah. Apalagi kalau dapat beasiswa, bisa jadi Anda tidak bayar sama sekali. Kesempatan beasiswanya seperti apa? Nanti hubungi kami. Ya, jelas? Jadi bisa lebih cepat. Tapi tadi ada profesi. Nah, profesinya macam-macam. Ada yang ditempuh dalam waktu 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ya. Jadi tergantung profesi atau magisternya, masing-masing prodi akan beda. Jadi nanti kalau Anda tertarik untuk profesi dan sebagainya, silakan datang ke tempat kami akan jawab satu persatu. Bisa? Ada lagi? 2 menit? Nggak ada? Ya, sebagai penutup saya ingin bertanya kepada Anda untuk memastikan, tadi sebagian besar sudah layak untuk bergabung di Ubaya karena Anda sudah menunjukkan loyalitas. Sudah betul bisa menghitung sampai 1949. Nah, sekarang pertanyaan saya sedikit lebih santai. Tolong angkat tangan jika Anda setuju. Ya. Ikan paus dan gajah itu lebih besar gajah. Tolong yang setuju angkat tangan. Ikan paus dan gajah itu lebih besar gajah.
Yang setuju angkat tangan. Satu orang setuju, yang lain tidak. Kenapa kok nggak setuju? Kamu, ya. Karena paus itu banyak variasinya dan ukurannya juga beda. Ya, ini salah satu contoh yang siap untuk jadi mahasiswa. Ya. Artinya gini, Anda harus melupakan kenangan masa lalu ketika kecil yang berkata bahwa ikan paus itu besar sekali, lebih besar dari gajah. Jadi kalau Anda punya data, punya fakta bahwa ikan paus itu ternyata jenisnya macam-macam ya. Betul ya? Ada ikan paus yang sampai tua ya ukurannya lebih kecil dari gajah. Memang karena dia ikan paus yang kecil. Jadi yang Anda bayangkan di film-film ada ikan paus yang besar yang bisa nyemburkan air dan sebagainya. Itu salah satu dari jenis ikan paus. Nah, siap atau tidak siap Anda jadi mahasiswa ditentukan dari cara Anda belajar. Tidak berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan logika dan data. Ya. Nah, tadi sebagian besar belum saya tanya, tapi saya harap Anda sudah siap untuk jadi mahasiswa. Silakan, selamat bergabung di Ubaya. Saya tunggu tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Selamat siang, terima kasih. Thank you.